Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan bumi, menciptakan langit, dan segala yang berada di antara keduanya, dan yang ada di dalam langit-langit dan bumi. Dialah yang memberikan rezeki kepada kita jauh-jauh sebelum kita lahir di muka bumi ini. Dia telah mengirim malaikat tatkala kita berumur 120 hari. Janin di perut ibunda kita. Jadi anak punya rezeki, antum punya rezeki sudah ditetapkan sebelum kita lahir ke muka bumi ini. Sehingga tugas kita adalah banyak-banyak bersyukur kepadanya atas segala nikmat yang Dia berikan. Karena Allah berfirman, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Dan kita meminta pertolongan kepada Allah dalam menghadapi urusan-urusan dunia kita dan urusan agama kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau. Dan untuk seluruh sahabat Nabi, semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah. Alhamdulillah, kita kajian online dan offline sebenarnya. Kalau mungkin buat teman-teman di berbagai penjuru negeri mengikuti secara online. Tapi subhanallah hari ini ana sedang tidak di Jember. Sehingga kajian ini di rumah salah seorang ikhwan kita di Surabaya. Dan semoga menjadi berkah buat yang hadir secara offline dan yang hadir secara online. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ahibati fillah, bicara dunia. Apakah 50% hidup kita untuk dunia dan 50% sisanya untuk akhirat kita? Kalau itu bisa tercapai, itu udah baik. Tapi kalau kita melihat kebanyakan manusia, maka kita akan mendapati kebanyakan mereka berburu dunia lebih daripada mencari akhirat. Coba kita lihat konser-konser musik dibandingkan dengan tempat-tempat ibadah. Maka kita akan melihat kebanyakan manusia meramaikan tempat-tempat hiburan daripada tempat-tempat untuk mencari akhirat. Kalau kita melihat pasar, mall, kantor-kantor, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, Masya Allah. Ramai dengan manusia. Yang tatkala kita melihat di pagi hari, mereka meninggalkan rumah mereka. Menuju ke tempat kerja mereka. Bak semut yang merayap. Karena jumlahnya begitu banyak. Sehingga sampai hari ini, Jakarta padat. Ramai. Bukan karena mereka ke masjid. Tapi karena mereka ke tempat kerja mereka. Kalau kita melihat masjid-masjid, tatkala azan dikumandangkan,
Terkadang kita melihat masih sepi. Hari ini hari Jumat. Kita tadi sholat Jumat, ya mungkin 20 menit sebelum khatib naik mimbar. Itu masih sepi masjid. Sedangkan kalau tempat kerja udah penuh, udah rame. Kenapa? Karena kebanyakan mereka lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhir. Setiap hari Jumat, imam itu seringkali membaca surat Al-A'la. Di akhir surat Al-A'la, coba dibaca. Di ayat 16 sampai ayat 19. Nah, silahkan dibaca. Artinya, tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu kitab Ibrahim dan Musa. Subhanallah, kita lihat penjelasan ini sudah ada di kitabnya Nabi Ibrahim. Dan di kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Bahwa manusia itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Setiap Jumat kita dengar. Tapi terkadang kita tidak merenungkan firman Allah ini. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Terus ahibati fillah, kalau akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, apakah pantas akhirat itu dapat 50%? Dunia yang lebih rendah, yang lebih buruk itu mendapatkan 50% juga. Maka kita perlu memahami doa kita yang sering kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Rabb kami, wahai pencipta kami, wahai pemilik kami, berikan kepada kami kebahagiaan di dunia. Nih, supaya orang-orang yang mengira Islam itu tidak peduli sama dunia. Islam itu hanya ngurusin akhirat. Udah tinggalkan lah, kita minta kebahagiaan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Di akhirat kita juga minta kebahagiaan. Wa qina adzabannar. Dan selamatkan kami dari azab neraka. Jamaah rahimakumullah. Islam itu menyeimbangkan antara kepentingan dunia dan akhirat. Seimbang itu apa 50-50? Ya jemaah. Bicara seimbang itu 50-50. Apa sesuai dengan kebutuhan? Iya. Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi. Seperti ada orang hidup di Surabaya 2 hari dan hidup di Jakarta 5 hari. Apakah bekal untuk 2 hari sama dengan 5 hari? Ya enggak lah. Kalau disamakan enggak 50-50. Loh, Ana cuma 2 hari di Surabaya. Ana perlu duit di Surabaya kalau bicara sewa hotel, berapa hotel di Surabaya? Semalam, 1 juta anggap. Berarti butuh 2 juta, 2 malam.
Kalau ana dikasih 2 juta juga untuk ke Jakarta pada 5 hari, berarti ana zalim. Seharusnya 2:5 sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu kita lihat kebutuhan kita di dunia berapa dan kebutuhan kita di akhirat berapa. Cobalah waktunya. Berapa lama kita hidup di dunia? Berapa lama? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan a'maru ummati, umur umatku itu baina 60 wa 70. Antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yujuzu dzalik. Sedikit yang lewat 70 tahun. Kalau per tahun kita butuh 100 juta. Indonesia ini pendapatan per kapita berapa? Ini teman-teman di Zoom ini yang mau tanya nih. Nah. Mana moderatornya? Nah. Berapa kira-kira pendapatan per tahun? $3.000. 40? $52 juta. Nah, anggap 100 juta lah, Anda tambahin. Nah, 100 juta. Kalau kita hidup 70 tahun, berarti butuh 7 miliar. Iya, butuh 7 miliar. Baik. Anggap kita butuh 7 miliar. Di akhirat itu, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Kalau kita hidup di akhirat 10 hari aja, butuh berapa kita jamaah? 10 hari kali 1000 tahun, 10.000 tahun. Itu cuma 10 hari. Berarti butuh 70 triliun. Itu tuh kalau bicara seimbang. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Thaha ayat 102 sampai 104. Cerita tentang manusia nanti pada hari kiamat. Bagaimana mereka memandang kehidupan dunia. Yang kita anggap Masya Allah kehidupan dunia ini menyenangkan. Coba kita lihat. Di surat Thaha ayat 102 sampai 104. Nah. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. بارك الله فيك. نعم. Artinya? Yaitu di hari yang di waktu itu ditiup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa dengan muka yang biru muram. Mereka berbisik-bisik di antara mereka, kamu tidak akan berdiam di dunia, melainkan hanyalah 10 hari. Kami mengetahui apa yang mereka katakan ketika berkata, orang yang paling lurus di antara mereka, kamu tidak berdiam di dunia, melainkan hanyalah sehari saja. Subhanallah. Kehidupan 70 tahun itu, mereka mengatakan, hanya 1 hari saja. Maka ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di sisi Rabbmu itu seperti 1000 tahun dari perhitungan kalian. Bagaimana kalau 1 hari itu diazab?
1000 tahun. Kehidupan dunia ini ya seperti orang yang menanam jagung. Sekarang di Jember itu lagi tanam jagung. Berapa lama sih umurnya jagung itu? 4 bulan? 4 bulan. Ketika mereka baru menanam, tumbuh berwarna hijau. Kemudian semakin membesar. Tidak lama kemudian menjadi kuning dan dipanen oleh manusia. Seringkali di dalam Al-Quranul Karim Allah mencontohkan kehidupan dunia ini dengan air hujan yang turun, yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang umurnya tidak lama. Tapi kadang-kala manusia ingin hidup kekal dan abadi. Bagaimana Allah Azza wa Jalla menggambarkan tentang jenis-jenis manusia seperti ini. Wailul likulli humazatin lumazah. Kata Allah, celaka, wail. Ada yang menyebutkan bahwasanya wail itu lembah yang berada di neraka jahanam. Buat siapa? Buat orang yang suka mengumpat, suka memaki. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang kerjanya menumpuk harta. Bukan mencari harta. Kalau bicara mencari rezeki, kita punya kewajiban. Islam ini memerintahkan kepada pengikutnya untuk tidak jadi pemalas. Untuk tidak jadi benalu di masyarakat. Bahkan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Beliau juga mengatakan alaihi salatu wasallam ma akala ahadun ta'aman qat khairun min an yakula min amali yadi. Enggak ada orang yang makan yang lebih mulia daripada yang makan dari hasil kerjanya sendiri. Hari ini kita makan di tempat ini. Enak apa enggak? Enak jamaah. Bukan hasil kerja kita. Kita dikasih orang. Itu lebih utama kalau kita makan dari hasil keringat kita. Lebih mulia gitu. Ini menunjukkan supaya kita ini enggak jadi benalu di masyarakat. Islam menganjurkan untuk seperti itu. Jadi bekerja bukan untuk menumpuk harta, bukan. Tapi bagaimana kita bisa mencari akhirat kita dengan kita bekerja. Sedangkan ini orang jama'a malan wa 'addadah. Dia mengumpulkan harta, kemudian menghitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa harta itu akan menyebabkan hidupnya kekal dan abadi. Mana yang kekal? Fir'aun mati. Qarun dibenamkan di bumi dengan hartanya yang bertumpuk. Di negeri kita melihat penguasa-penguasa. Mereka tewas. Pengusaha-pengusaha yang kaya raya mati. Maka ahibati fillah, kalau kita melihat tadi, bicara waktunya, maka kita harus seimbang. Seharusnya waktu kita untuk akhirat semuanya. Loh kok seperti itu? Kita ini cuma numpang lewat di dunia ini. Numpang. Sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, beliau itu pernah tidur di atas tikar sampai membekas di perutnya. Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika melihat itu sedih. Menangis dia. Dia mengatakan, ya Rasulullah, itu Kaisar Romawi. Raja Persia, hidup bergelimang harta, sedangkan engkau seperti ini. Engkau ini orang yang paling dicintai Allah. Engkau orang yang paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Tapi hidupmu seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadhalla tahta syajarah
tsumma raha wa taraka. Aku tuh kalau mau berbicara tentang kehidupan dunia ini, aku hanya seperti seorang pengendara yang singgah di bawah pohon. Sebentar kemudian dia melanjutkan perjalanan yang panjang. Maka kita kalau lihat Nabi kita Muhammad SAW, beliau meninggal tahun berapa? Tanggal, bulan, dan tahun berapa? Ini buat yang offline nih. 12 Rabiul Awal. Tahunnya. Tahun gajah. Nah, jemaah, tahunnya. Supaya kita tahu berapa lama Nabi hidup di muka bumi dan berapa lama beliau hidup di perut bumi. Jemaah, tahun berapa meninggal? Tahunnya. Tawaduk semua ya, enggak usah. Ana takut riak nanti kalau ana jawab, Ustaz. Takut riak apa takut salah tuh? Nah, tahun 11. Dan kalau tahun 11 berarti berapa tahun Nabi SAW hidup di kuburnya? 1432 tahun. Masya Allah. Di muka bumi cuma sebentar. Maka tentunya beliau mengatakan seperti tadi. Seorang yang naik kendaraan, singgah di pohon, terus melanjutkan perjalanan yang panjang. Yang sampai hari ini belum nyampe. Sampai nanti dibangkitkannya manusia. Itu kalau bicara waktunya. Waktu kita di dunia bandingkan dengan waktu kita di akhirat. Sehingga kita bisa berpikir berapa persen buat dunia dan berapa persen buat akhirat. Tapi yang kedua kita bandingkan nikmatnya. Makanya orang kadang-kala kalau kita lihat merantau. Berangkat ke Kalimantan. Opo Mas? Ustaz, Surabaya anak penghasilan cuma 2 juta. Anak kok ke Kalimantan 20 juta. Milih mana? Ya milih ke Kalimantan. Nyebrang dikit Ustaz. Sampai Malaysia, anak bisa dapat 200 juta Ustaz. Kalau gitu kemana? San ke Malaysia lagi. Itu tatkala bicara kenikmatan yang didapatkan. Baik. Kalau bicara kenikmatan dunia jemaah. Nih kita makan bentar lagi. Habis makan kita bingung mau ke toilet. Ono sing sebelum makan minum obat. Sopo? Kolesterol. Ada yang suntik apa namanya? Insulin. Hadi dunia. Jadi kenikmatan dunia ini ya kenikmatan yang sebentar. Ada yang habis makan opname. Itu kehidupan dunia. Rumah, Masya Allah. Bangun rumah ini berapa tahun Pak Johan? 3 tahun, Masya Allah. Di surga itu jemaah, temboknya tidak ditutupi jemaah. Kenapa? Labinatun min zahab, labinatun min fiddah. Batanya itu emas. Jadi ada surga semuanya emas. Perabotannya semua emas, temboknya emas ya Allah. Kemudian tidak pakai semen jemaah. Antara batu bata dengan batu bata yang selanjutnya itu pakai misik. Kata Nabi SAW. Wa milatuha al-miskul adfar. Misik yang asli, yang wangi sekali. Subhanallah. Di dunia ini ada orang yang rumahnya batu batanya dari emas. Kalau ada, itu harus dijaga polisi. Dijaga polisi, wallahu alam polisinya kalau amanah ya. Kalau enggak botolnya diganti deh. Warnanya kuning juga, Allahu Akbar. Di surga seperti itu.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ini jamaah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, awwalu zumratin tadkhulul jannah, golongan pertama yang masuk surga, ala suratil qamar lailatul badr, itu wajahnya ceria, indah seperti rembulan di malam purnama. Itu yang pertama. Walladzina ala atharihim ka ahsani kaukabin durriyin fis sama idha'atan. Yang selanjutnya wajahnya itu seperti bintang yang paling terang di langit itu. Qulubuhum ala qalbi rajulin wahid. Hati penghuni surga itu seperti hati satu orang. Enggak ada hasad. Enggak ada iri. Enggak ada dengki. Pernahkah kita dengki sama tangan kita, jemaah? Orang ngelihat ya, kekar gitu ya. Kok awakku kok gede? Daun no. Karena itu tubuhnya dia. Apakah pernah dia mengatakan, aku kok banyak duitnya? Enggak, seperti itu. Sedangkan di dunia kita akan melihat orang-orang itu bersaing. Ketika bersaing akan saling sikut. Mereka akan saling membenci. Kenapa banyak tukang sihir? Karena orang-orang punya penyakit hasad. Di sana nggak ada, jemaah. Nggak ada iri, nggak ada dengki. Likulli imri'in zaujatani minal huril 'ain. Setiap orang punya 2 istri dari bidadari. Ini yang paling rendah, jemaah. Dek kini bojone piro kabeh? Situ Ustaz, ruwet Ustaz. Nah, sudah satu tuntutannya banyak. Allahu Akbar. Iya, di dunia seperti itu. Di sana penghuni surga itu bidadari surga, kata Nabi SAW, yura mukhusuqihinna min wara'il azmi wal laham. Sumsumnya bidadari surga itu bisa dilihat dari luar daging dan tulangnya, jemaah. Allah, bening ya, mah. Hah? Masya Allah. Indah dari jernihnya, dari putihnya bidadari surga itu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa azwajun mutahharah. Istri-istri di surga itu dibersihkan. Dari apa? Dari segala perilaku buruk. Tidak ada istri di sana ngambek. Ngamuk-ngamuk, dah ono. Kalau di sini kadangkala ya tidak disopo bojone. Terjadi di sana nggak ada. Kemudian di sana nggak ada ceritanya perempuan itu keriput, terus melar badannya. Kalau di sini Masya Allah banyak perempuan ya awal nikah. Berapa beratnya? 49. Insya Allah. 2 tahun jadi 94. Kadang-kadang seperti itu wanita. Tapi di surga Allah katakan, Nabi SAW mengatakan, yura mukhusuqihinna min wara'il azmi wal laham. Sampai seperti itu, jemaah. Kalau kita bandingkan ini, apakah sama usaha kita dalam meraih wanita di dunia dengan usaha kita meminang bidadari surga? Ya enggak sama lah. Kemudian kata Nabi SAW, walau anna imra'atan min ahlil jannah, andai kata seorang bidadari surga, ittala'at ila ahlil ard. Nyungu itu apa bahasa Indonesianya? Nengok. Iya. Iya, nengok. Iya, menengok atau melongok. Melonggok. Ittala'at ila ahli ardi. Iya, dia menengok ke penghuni bumi ini. Sekarang nih kalau bidadari surga itu, tahu-tahu melihat penghuni bumi ini, la adha'at ma bainahuma.
Maka bidadari surga ini akan menerangi antara timur dan barat. Kayak matahari. Terangnya. Wala mala'at hurihan. Dunia jadi wangi dengan aroma satu bidadari surga. Gimana kalau kita punya dua? Allahu Akbar. Wala nasifuha ala ra'siha. Kerudungnya bidadari surga. Kerudungnya. Di sini perempuan sekarang kalau pakai abaya paling mahal berapa? Nah, kira-kira berapa? Yang belikan istrinya kerudung paling mahal berapa? 45.000. Masya Allah. Iya. Ibu-ibu berapa? 2 juta? Berapa? 700. 700 ya. Nah, tasnya, kerudungnya 700, tasnya 70. Nah, ada tas Anda lihat sampai 1 miliar. Harganya tas. Taib, ini kerudungnya bidadari surga. Kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha. Dunia dan isinya untuk beli itu nggak cukup. Lebih baik dari dunia dan isinya. Itu kerudungnya doang. Bagaimana bidadari ini? Ini hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dan bagi yang laki-laki. Kalau laki-laki semakin tua semakin loyo. Iya betul ibu-ibu. Delok bojone tambah tuwek, ya Allah. Tambah budak. Nah, kalau bangun tidur wis lara kabeh gegere ya Allah. Nah, kalau tidur apa? Ngorok lagi kalau tidur. Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang laki-laki kalau kita masuk surga, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Innar rajula min ahlil jannah yu'ta quwwata mi'ata rajulin. Lelaki surga itu akan dikasih kekuatan 100 orang. 100 orang. Dalam urusan apa Ustaz? Makan. Karena ketika di dunia penghuni surga ini puasa. Menahan syahwatnya. Di sana dikasih kekuatan 100 orang. Ini kita berapa orang di sini? Tidak sampai 50 orang kan? Ya apa 100 orang? Makannya kayak apa? Wasyurb. Dan kekuatan minum. Wasyahwati wal jima. Kemudian dikasih kekuatan 100 orang dalam hal syahwatnya dan bagaimana dia menghubungi istri. Jadi nggak ada cerita loyo di sana. Allah kasih kekuatan. Sedangkan di dunia tambah tahun, tambah tua, tambah renta, tambah lemes. Di surga enggak. Kemudian ada orang Yahudi ketika Nabi menyampaikan ini alaihi salatu wassalam, kita tahu nih bagaimana orang Yahudi ada di majelisnya Nabi SAW. Supaya orang-orang yang sering ngomong toleransi. Harus toleransi, engkau belajar dari Nabi Muhammad SAW. Nih di majelisnya Nabi ada orang Yahudi. Faqala rajulun minal yahud fa innal ladzi ya'kul wa yashrab takunu lahu haja. Sesungguhnya orang yang makan dan minum itu maka dia punya hajat, dia harus buang hajat. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam hajatu ahadihim arqun yafidu min jildih fa idza batnahu qad damur. Allahu akbar jemaah. Hajatnya nanti bagaimana buang hajatnya di surga itu? Kalau di dunia, kadangkala kita harus ngantri. Masya Allah, lampunya mati. Hah? Masya Allah. Ini dunia jemaah. Dunia lampunya mati nggak sanggup. Baik. Kita kalau ke toilet, kadangkala ngantri sambil jinjit-jinjit, ada yang berdiri-berdiri karena ingin membuang hajatnya. Di surga
Tatkala kita dikasih kekuatan 100 orang makan, 100 orang minum, 100 orang dalam urusan ranjang. Hajat mereka itu arak. Apa arak itu jemaah? Keringat. Dengan keluarnya keringatnya, faida batnuhu qad dumur. Tahu-tahu perutnya sudah six-pack lagi sudah apa? Ya sudah enggak buncit. Ahibati fillah. Setelah kita membandingkan hal itu, ya silahkan antum menentukan sikap antum seperti apa dengan dunia. Mau 50% untuk dunia, 50% buat akhirat, atau semua hidup kita adalah untuk akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah memegang pundak Abdullah bin Umar bin Khattab. Dipegang kedua pundaknya. Lalu beliau mengatakan kepada Abdullah bin Umar bin Khattab, "Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil." Hiduplah di dunia seperti orang asing. WNA. WNA itu kalau datang ke Indonesia berapa lama? Ya kadang-kala ada yang lama Ustaz. Ada yang bekerja, tapi biasanya tetap dia pulang ke negaranya. Kita lihatlah kawan-kawan yang bekerja merantau ke Malaysia. Pasti dia di sana atau kebanyakan dia di sana nggak punya rumah. Nggak punya rumah. Terus ditanya, terus antum di mana rumahnya? Di Indonesia. Ana sudah beli tanah di Indonesia. Ana sudah punya perusahaan di Indonesia. Jadi dia hidup di Malaysia kadang-kala di kos-kosan. Rumahnya biasa. Makannya biasa. Kenapa? Karena semua hasil kerja dia untuk di Indonesia. Seperti itulah engkau hidup di dunia. Kita di sini nggak lama. Tadi 70 tahun mati habis gitu. Ya kalau sampai 70 tahun. Kalau enggak sebelum 70 tahun sebagian sudah meninggal dunia. Seperti itu engkau hidup. Sehingga yang ada di benaknya akhirat. Aku mau pulang. Hasil kerjaku aku bawa ke sana. Tapi kadangkala orang yang merantau ini keenaan. Di tempat itu sampai lupa pulang. Ada yang seperti itu. Ada orang merantau hidupnya foya-foya di tempat perantauan. Pulang menderita. Karena dia belum punya rumah, belum punya apa. Karena selama hidup di tempat perantauan dia bersenang-senang. Maka Nabi mengatakan, au abiru sabil. Atau yang lebih tepat, engkau menjadi seperti orang yang sedang transit. Orang transit itu benar-benar tidak mikirkan untuk tinggal. Seperti kita kalau berangkat ke Mekah. Tujuan kita Mekah. Lalu kita transit di Dubai. Apa yang kita lakukan di Dubai? Yang ada dalam benak kita, bagaimana kita cepat sampai ke Mekah. Kita melihat di sana ada mobil mewah, ada tanah dijual, ada toko dijual. Kita nggak mikir semuanya. Kenapa? Karena Ana mau ke Mekah. Ana cuma transit. Dan orang ketika transit itu biasanya kadang-kala tidur di lantai pun jadi. Makanya kita lihat jemaah umroh itu kadang-kala selonjoran, lelah di sana. Dikatakan, loh nggak mau tidur di hotel. Oh enggak, sebentar lagi Anda mau berangkat. Bentar lagi Anda mau berangkat. Sehingga yang namanya abiru sabil selalu siap berangkat. Ketika dipanggil, dia akan jalan. Itu wasiat Nabi SAW bagaimana kita menyikapi dunia ini. Jadi bukan 50-50 jemaah. Paling tidak ambisi kita yang akhirat. Semua yang kita pikirkan adalah akhirat. Dunia kita butuh ongkos. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. Carilah akhirat.
Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi engkau jangan lupa engkau hidup di dunia gitu loh. Kita butuh ongkos, kita butuh biaya hidup. Yang punya istri harus memberikan nafkah kepada istrinya. Anaknya mau sekolah. Jangan lupa bagian dunia. Tapi tujuannya adalah akhirat. Dan orang kalau ambisinya akhirat. Subhanallah. Apa yang akan dia dapatkan? Lihat para sahabat Nabi. Uthman bin Affan, kaya raya. Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Talha bin Ubaidillah, Masya Allah. Sekali sodakoh pernah dia 400.000 dirham. 400.000 dirham. 10 dirham itu cukup untuk beli 1 ekor kambing kira-kira. Berarti dia bisa beli 40.000 ekor kambing. Dengan uang itu disodakohkan dalam semalam. Bagaimana para sahabat Nabi menaklukkan Mesir, menaklukkan Persia, sampai ke Afghanistan, sampai ke Kabul, nyebrang ke Mesir, dari Mesir melanjutkan sampai ke Afrika, sampai ke Tunis, sampai ke Maroko, sampai nyebrang ke Spanyol. Seperti itu mereka. Tapi tujuan mereka adalah akhirat. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainai. Barang siapa yang ambisinya adalah dunia, maka Allah akan jadikan kefakiran di antara kedua matanya. Dia seperti pakai kacamata yang tidak pernah dia lepas. Kemanapun dia melihat dia takut miskin. Bangun tidur pun yang ada dia takut miskin. Mau tidur pun yang ada takut miskin. Padahal dia kaya. Tapi dia takut dengan kefakiran. Apa penyebabnya? Ambisi. Ambisinya dunia. Wasyattata alaihi syamlah. Urusannya Allah cerai beraikan. Dia tidak dapat menikmati hidup ini. Kenapa dicerai beraikan? Ya karena dia mau cari dunia. Padahal Allah sudah tetapkan. Rizki itu sudah dicatat. Sudah dibagikan. Tapi karena dia berambisi. Sampai sulit tidur ya. Subhanallah. Yang kadang-kala mau ketemu keluarga gak bisa. Mau ketemu orang tua gak bisa. Urusannya rapat sana, rapat sini. Terbang sana, terbang sini. Dengar azan pun gak diurusin itu azan. Yang dicari adalah dunia. Dan subhanallah orang yang ambisinya dunia ini jamaah. Sulit mau beribadah. Sampai yang mengherankan di STDI. Di Jember itu banyak orang-orang bekerja sebagai kuli bangunan. Sebagian itu nggak sholat. Sebagian nggak sholat. Akhirnya dikasih aturan sama mandornya, yang nggak sholat nggak usah kerja. Yang nggak sholat nggak kerja. Kira-kira mereka sholat nggak besoknya jawab? Nggak kerja, bukan sholat. Mereka nggak kerja. Subhanallah, karena ambisinya dunia, dia nggak cari akhirat di situ. Dan kadangkala mereka lebih suka dengan majikan yang orang-orang non-muslim. Nah, kenapa? Masya Allah, tambah panas ya. Baik. Kenapa? Kalau majikannya non-muslim, gak ngurusin sholatnya, gak ngurusin ibadahnya, dia mau berbuat dosa apa dibiarin. Karena ambisi dia dunia. Allah cerai beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dalam kondisi dia lelah, berkeringat, capek, pening, suntuk mikirin itu, rizkinya tetap seperti itu. Dan ketika dia mati, nggak dibawa mati itu hartanya. Tapi yang akhirat ambisinya.
Wa man kanatil akhiratu hammahu. Akhirat ambisi dia. Bukan berarti dia cuma di masjid doang, enggak. Makanya Allah katakan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis salah wa itaiz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Ada lelaki-lelaki yang mereka tidak dilalaikan dengan bisnis mereka, dengan perniagaan mereka, dari mengingat Allah, dari mendirikan sholat, dari mengeluarkan zakat. Mereka takut dengan hari tatkala manusia dibangkitkan, tatkala mata terbelalak pada waktu itu. Ambisinya akhirat. Sehingga dia, yang ada dalam benak dia, bagaimana ana jadi orang kaya yang bermanfaat. Ana mengumpulkan harta yang memasukkan ana yang ke surga. Bukan untuk memperpanjang umurnya di dunia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Orang yang seperti ini Allah akan jadikan kekayaan di hatinya. Bayangin Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana dia siap membawa semua hartanya sedekah. Semuanya. Umar bin Khattab membawa setengah hartanya fi sabilillah. Allah jadikan kekayaan itu di hati. Jadi dia kaya. Karena kekayaan yang sebenarnya kekayaan hati. Wa jama'a alaihi syamlah. Urusannya Allah sederhanakan. Tidak ruwet. Nggak kacau. Dia bisa kumpul sama keluarganya. Dia bisa datang kajian. Dia bisa baca surat Al-Kahfi. Dia bisa baca zikir pagi dan petang. Dia bisa berbakti sama orang tuanya. Dia bisa berangkat umroh, berangkat haji. Urusannya Allah sederhanakan. Masya Allah, jazakallah khair. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Dunia akan datang kepada dia, dihinakan, dipaksa dunia ini datang kepada dia. Sedangkan dia, aku nggak mau lama-lama hidup di dunia. Disinilah jemaah, seorang muslim yang ambisinya akhirat, dia akan jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Karena dia mengumpulkan harta tersebut agar harta itu dapat mengantarkan kepada kebahagiaan dia di akhirat nantinya. Sebagai penutup, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Rasulullah SAW mengatakan, kalau tadi kita bicara nikmat ya, nikmat akhirat, kita akan bicara sedikit azab yang ada di akhirat sana. Ahwanun nas adzaban yaumal qiyamah. Orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat itu. Rajulun, seorang laki-laki yang di bawah telapak kakinya itu ditaruh bara api neraka. Yaghli minhuma dimahu. Yang otaknya mendidih. Itu azab di neraka. Orang yang paling ringan azab di neraka. Sedangkan orang yang paling rendah kedudukannya di surga, yang paling terakhir masuk surga, itu Allah berikan kepadanya nikmat 10 kali lipat raja yang paling kaya di dunia. Itu orang yang terakhir masuk surga. Maka teruslah berdoa, mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia kebah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Buktikan dengan doa-doamu. Jangan cuma minta kenikmatan di dunia, minta iman, minta ketakwaan, minta hati ditetapkan di atas agama ini. Baca doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, bersyukur kepadamu, beribadah yang baik kepadamu. Ketika sholat, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabi jahannam. Dan dari azab neraka jahannam. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal. Dan katakan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku,
sembelihanku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita. Karena pada hakikatnya Allah menciptakan kita untuk mengabdi kepadanya. Dan dunia ini adalah jembatan yang mengantarkan kita ke akhirat. Barakallahu fiik. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan. Atas pemaparan materi yang bermanfaat. Jadi sungguh tidak layak kalau kita menjadi 50-50 dunia akhirat, karena jelas akhirat lebih baik dan lebih kekal. Baik, saya bacakan dua pertanyaan yang sudah masuk lumayan banyak, dan saya pilih yang relevan dengan topik dulu ya Ustaz ya. Dua pertanyaan yang mirip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya, apakah termasuk mengutamakan dunia apabila kita lebih mengutamakan kerja? Kadang kerja masih tanggung, sehingga ketika azan terdengar kita tanggung, nanti sholatnya setelah azan. Naam. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, sebelum kita bicara teknis tadi ya, bicara ada kondisi antara azan dan menyelesaikan pekerjaan. Yang pertama adalah ambisi kita. Yang pertama adalah niatnya. Kita kerja buat apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lewat bersama para sahabatnya, melewati seorang pemuda yang gagah perkasa, yang kerjanya giat. Mereka mengatakan, laita hadza fi sabilillah. Andai kata ini kekuatannya, tenaganya, semangatnya itu di jalan Allah gitu. Itu adalah sesuatu yang indah gitu. Sayang kalau ternyata dibuat untuk mencari dunia. Apa kata Nabi SAW? Lau kana yas'a. Andai kata dia itu bekerja, keluar dari rumahnya, bekerja untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya yang sudah sepuh, atau kepada anak-anaknya yang masih kecil, atau untuk mencukupi kebutuhan dia, menjaga dirinya agar tidak jadi benalu di masyarakat, fahuwa fi sabilillah, maka dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah kita meniatkan ketika bekerja ini untuk apa? Tapi kalau niatnya untuk pamer, untuk berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi ketika kita niatnya sudah benar ketika bekerja itu, bagaimana sekarang tatkala kita mendengar azan? Ahibati fillah, ada waktu sholat yang panjang waktunya. Contohnya kalau kita bicara sholat zuhur umpamanya, waktunya panjang. Sehingga kalau ana kayaknya dengar azan, ana selesaikan pekerjaan sebentar, terus ana ke masjid, mungkin 10 menit, 20 menit ya sebelum qomat ana sudah di masjid. Ada yang qomatnya cukup lama dari azan dikumandangkan. Maka nggak ada masalah ketika kita menyelesaikan. Walaupun yang lebih utama, sebagian salafus soleh subhanallah, ada yang kerjanya sebagai tukang perhiasan. Dia yang bikin kalung emas ya. Apabila dia dengar azan, dia mau mengetuk itu emas, dengar Allahu Akbar Allah, nggak jadi dia. Dia taruh. Kemudian dia berangkat ke masjid. Rasulullah SAW, bagaimana cerita Aisyah yang mengatakan kullu amrihi ajab. Semua urusan Nabi itu menakjubkan. Kalau masuk rumah, beliau ngurusin urusan keluarga. Ketika masuk waktu sholat, dikumandangkan azan, faka'annama la ya'rifuna wa la na'rifu. Seakan-akan beliau nggak kenal sama kita, kita nggak kenal sama beliau. Karena memang waktunya sudah waktunya akhirat gitu loh. Walaupun ketika tadi bekerja, niatkan untuk mencari akhirat. Jadi seorang muslim hendaklah benar-benar melihat ibadah itu. Sholat itu ketika waktunya memang sudah mepet, ya udah tinggalin. Kerjakan sholat. Jadi bukan, masih apa tadi katanya? Tanggung gitu loh. Bisa jadi sana sudah qomat belum selesai-selesai.
Padahal nanti udahlah tanggunglah nanti selesai sholat sekalian. Jadi bukan tanggung ngerjain, menyelesaikan pekerjaan yang mungkin tidak selesai. Tapi yang tanggung adalah nantilah tanggung ahsan habis sholat aja dilanjutkan seperti itu. Jadi kita berusaha untuk melihat waktu ibadah tersebut. Islam ini mudah. Jadi ada kondisi orang-orang yang bekerja, umpamanya Ustaz kita itu kerja Ustaz keluar kerja jam 3 sore Ustaz. Sedangkan kayak di Surabaya ini azan jam 2, setengah 3 enggak ya? Setengah 3 kira-kira. Bolehkah kita sholatnya jam 3? Artinya nanti pas selesai kerja semuanya ke masjid sholat. Enggak ada masalah. Tafadhol. Tapi yang jelas ambisinya jangan ambisi mengumpulkan dunia. Tapi ambisinya adalah bagaimana mengumpulkan dunia ini untuk bekal ke akhirat kita. Bukan untuk ditumpuk di dunia ini. Hada wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, bagaimana agar kita selalu mindset kita selalu orientasi pada akhirat? Karena kadang kalau kita sudah kadung dulu di kehidupan hari-harian, kita kadang lalai terhadap akhirat. Naam, jamaah rahimakumullah. Ya, kita sering lupa. Terkadang kalau sudah sibuk mengumpulkan harta, kumpul sama kawan-kawan, rekreasi, bersenang-senang, kok kayaknya kita lupa sama akhirat kita. Itu hal yang wajar sebenarnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengatakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Ala fazuruha. Sekarang ziarahi kuburan. Kenapa kok disuruh ziarah kubur? Fa innaha tudzakirul akhirah. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kepada akhirat. Tapi kalau kita kerjanya jalan-jalan ke mall yang satunya, ke nanti ada mall baru lagi, wisata kuliner sana, kuliner sini. Ini teman-teman yang biasa wisata kuliner, sekali-kali ganti. Bikin acara, besok kemana? Ke kuburan. Nah, untuk mengingat akhirat. Itu salah satu cara untuk mengingat akhirat. Kemudian membaca Al-Quranul Karim. Khususnya juz amma nih. Kita sering kali diingatkan di akhirat. Dan orang kebanyakan hafal tuh surat-surat pendek. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tuh, kalian dilalaikan dengan bermewah-mewahan, banyak-banyakan harta sampai masuk ke kuburan. Karena dunia ini menggoda. Oleh karena itu, kalau kita melihat tata kota yang baru, itu kuburan nggak ada di kota. Di mana diletakkan? Di pinggiran. Bahkan kalau bisa di luar kota. Kenapa? Karena kuburan ini mengingatkan kepada akhirat. Di beberapa tempat itu, subhanallah, di Jember jemaah, di kampung Ana itu, ada kuburan karena memang letaknya itu di perempatan jemaah. Ya hampir perempatan apa pertigaan pasar ya. Di pojokan itu kok kayaknya kurang pas mungkin. Itu dibongkar kuburannya jemaah. Diganti misbar. Tahu misbar? Bioskop yang kalau gerimis bubar. Anak heran ini kuburan. Jadi orang akhirnya ke sana yang biasanya ingat akhirat. Nggak ada ingat akhirat. Ingat dunia. Makanya untuk mengingat akhirat selain ziarah kubur, baca Quranul Karim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Baca sama artinya. Al-qari'ah, mal-qari'ah. Subhanallah. Kita diingatkan dengan akhirat selalu. Setiap sholat kita mengatakan Maliki yaumiddin. Diingatkan kita. Allah itu pemilik hari pembalasan nanti. Kemudian yang ketiga, kita perlu dekat dengan orang-orang miskin.
Bahkan wasiat Nabi alaihissalam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa ausani bihubbil masakin waddunu minhum. Aku dikasih wasiat sama Nabi alaihissalam agar aku cinta sama orang-orang miskin. Cinta sama orang-orang miskin. Dan dekat sama mereka. Makanya di Surabaya ini teman-teman punya acara yang bagi-bagi ya. Itu kesempatan untuk dekat sama orang miskin. Untuk melihat rumah mereka. Melihat kondisi mereka. Yang itu akan menambah keimanan kita. Tapi kalau kita kumpulnya sama orang-orang kaya, yang ada sakit hati terus. Ngelihat, aduh mobilnya bagus, motornya bagus, rumahnya bagus. Tapi kalau kita melihat kepada yang di bawah kita akan mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan semoga Allah memasukkan kita ke surganya. Hada wallahu a'lam bissawab. Nah. Berikutnya pertanyaan tentang semangat mencari akhirat Ustaz. Jadi apakah boleh saya kredit beras untuk kemudian Anda bagikan ke orang tua, ke saudara-saudara anak, tapi kredit Ustaz, apakah ini berdosa? Kredit beras. Iya Ustaz. Utang dia, utang beras. Utang beras. Bayarnya beras juga. Ini nggak dijelaskan Ustaz. Bayarnya duit lah. Iya. Iya, artinya dia beli beras kredit. Di dalam Islam itu jual beli kredit boleh. Asalkan syarat dan ketentuannya terpenuhi. Tidak ada unsur riba di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau sebelum meninggal dunia, beliau itu beli gandum. Tapi karena beliau nggak punya uang, akhirnya beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Nih, di kota Madinah ada orang Yahudi. Sampai Nabi SAW meninggal dunia, Nabi itu menggadaikan baju besinya untuk beli gandum sebagai nafkah istri-istrinya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya kalau tadi dikatakan antum beli beras secara kredit, kemudian antum bagikan kepada keluarga antum dengan catatan antum punya kemampuan untuk membayarnya, untuk melunasinya, karena kita tahu jamaah orang kalau mati meninggalkan hutang, Maka Nabi SAW tadi beliau mati dalam kondisi baju besinya digadaikan. Artinya utangnya nggak ada, lunas sebenarnya dengan jaminan tersebut gitu. Tinggal dijual baju besi itu lunas utangnya, selesai. Orang yang kalau mati meninggalkan utang itu dosa-dosanya nggak diampuni. Yang berkaitan dengan utang. Jadi orang yang mati syahid itu diampuni semua dosanya kecuali utang tadi itu. Sehingga dia tertahan dengan hutangnya. Harapan ana muslim itu jangan membiasakan diri berhutang. Jangan membiasakan diri berhutang. Kita di Indonesia nih sedang bermasalah dengan pinjol, pinjaman online. Mereka memberikan kemudahan yang menyebabkan sebagian orang tergiur untuk pinjam. Padahal pinjaman itu mengandung unsur riba. Lintah darat mereka. Mau pinjaman online yang sudah mengantongi izin atau yang tidak mengantongi izin, sejatinya sama-sama sistemnya riba yang ada. Sedangkan Allah melaknat. Ustaz, yang dilaknatkan yang minjemin duit Ustaz. Iya, yang minjemin duit dilaknat, yang pinjam juga dilaknat. Sama-sama. Maka jangan menganggap remeh masalah pinjaman ini. Ketika antum gak mampu, ya udah, jangan pinjam. Ketika antum punya rezeki, ya beli yang antum inginkan. Terus jamaah, banyakkan orang pinjam itu kadangkala untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan hidup. Barakallahu fiik. Nah. Pertanyaan berikutnya,
bagaimana caranya agar setiap apapun yang kita lakukan bisa mendapatkan satu paket, yakni kebahagiaan dunia sekaligus menjadi bekal kita di akhirat. Apakah ada doa khusus agar semua kegiatan kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala? Masya Allah. Naam jamaah rahimakumullah. Sebenarnya ini kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Sehingga kita melihat, Masya Allah, ahlan wa sahlan. Ya Pak Ustaz, bakhair Ustaz. Sehingga orang itu tidurnya bisa bernilai ibadah. Tidurnya dia. Makannya bisa bernilai ibadah. Ketika dia niatkan umpamanya, dia tidur, ana mau tidur supaya ana bisa ikut kajian nanti umpamanya. Ana tidur sekarang supaya bisa sholat malam. Maka tidurnya dia bernilai ibadah. Sebagian orang itu ibadahnya bernilai kebiasaan. Tidak bernilai ibadah. Sampai dikatakan adatul arifin ibadah. Kebiasaan orang-orang yang arif billah, yang kenal sama Allah, kebiasaan dia itu bernilai ibadah. Wa ibadatul awam adah. Ibadahnya orang-orang awam sebagian hanya kebiasaan aja. Kenapa engkau sholat? Ya dari dulu memang sholat sudah Ustaz. Tidak enak kalau tidak sholat Ustaz. Jadi hanya sekedar kebiasaan. Puasa Ramadan. Kenapa engkau puasa? Ya, ana dari kecil diajarin puasa Ustaz. Apalagi kalau tidak puasa tidak enak dilihatin teman-teman masa tidak puasa gitu loh. Maka untuk menjadikan tradisi kita, kebiasaan kita itu ibadah adalah dengan meniatkannya untuk satu kebaikan. Kemudian tatkala kita beribadah itu sendiri, kita dapat menjadikan satu ibadah bernilai pahala yang besar sekali. Contohnya orang puasa Senin Kemis. Kenapa puasa Senin Kemis? Ya karena Nabi puasa Senin Kemis, alhamdulillah. Itu niat yang pertama, ngikutin Nabi SAW. Niat yang kedua, kenapa puasa Senin Kemis? Karena hari Senin Kemis itu amalan diangkat Ustaz. Anak kepingin amalan diangkat dalam kondisi anak puasa. Yang ketiga, anak kepingin puasa ini ngasih syafaat anak pada hari kiamat Ustaz. Yang keempat, anak ingin supaya anak dijauhkan dari api neraka Ustaz. Yang kelima, anak kepingin supaya anak masuk dari pintu Ar-Rayyan. Ibadahnya satu. Tapi tatkala kita menghadirkan banyak niat, maka akan semakin mulia itu ibadah. Tapi kadangkala orang ya puasa. Kenapa antum puasa? Ya Ustaz, anak mau nikah belum kuat jadi puasa. Ya cuma sekedar niatnya itu aja. Padahal bisa menjadi ibadah yang bernilai pahala besar. Barakallahu fiik. Nah. Dunia diutamakan lebih dari akhirat. Karena ketika kita berpendapat bahwa kita mengutamakan akhirat, dianggap kita kaku dan keras dalam beragama. Demikian. Nah, iya, ahibati fillah. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Ibrahim, dan dalam kitab Al-Quranul Karim, bal tu'thirunal hayatad dunya. Allah katakan, kalian benar-benar lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih abadi. Sebagian orang jamaah berpikir, kalau kita berpegang teguh dengan agama, sulit gitu. Sulit mau bergerak. Ini haram. Itu haram. Jadi banyak sekali aturan. Padahal sejatinya, semua aturan yang dibuat untuk mencari dunia, itu adalah aturan yang penuh dengan kasih sayang. Contohnya, kenapa dalam Islam nggak boleh riba? Kenapa nggak boleh riba? Yang sebagian orang berpikir, oh kalau nggak riba nggak bisa punya rumah.
Kalau nggak riba nggak bisa punya motor. Kalau nggak riba nggak bisa punya mobil. Emangnya orang-orang dulu itu, nenek moyang kita sebelum ada bank, sebelum ada apa, mereka bisa punya tanah yang luas, punya rumah. Emangnya pakai riba? Tidak. Sistem riba ini yang merusak kehidupan sebenarnya. Ya kita lihat sampai ada ya yang bunuh diri gara-gara utang riba. Karena utangnya dari 100.000 berlipat-lipat ganda. Jadi bagaimana sekarang menghadapi orang tua yang tadi beranggapan kalau kita ambisinya akhirat jadi kaku? Enggak. Kita enggak jadi kaku. Kita jadinya lurus. Tugas kita ketika berbicara sama orang tua adalah dengan adab dan etika. Sampaikan kepada orang tua, iya aku akan mencari dunia. Dalam rangka membahagiakan orang tua. Kan fisabilillah tadi. Berbakti kepada orang tua, niatnya bekerja untuk membahagiakan orang tua. Tapi jangan sampai membuat Allah murka. Jadi, antum silahkan bekerja. Kadang-kadang sebagian teman-teman ini setelah ngaji, kerjanya itu males. Nanti pengajian, ada taklim. Ya taklim silahkan hadir. Tapi ketika waktunya bekerja, engkau bekerja. Oleh karena itu Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim ketika berbincang tentang siapa yang pantas untuk dipekerjakan. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sebaik-baiknya orang yang kau jadikan pegawai, yang engkau jadikan pekerja, itu adalah yang kuat, yang punya ilmu, yang dia itu ahli di bidangnya, al-amin, yang amanah ketika dia bekerja. Seperti itu Islam mengajarkan. Dan Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah tuh cinta kalau sebagian di antara kalian atau kalau orang bekerja di antara kalian itu menyempurnakan pekerjaannya. Jadi antum silahkan bekerja yang profesional, kumpulkan harta, tapi ingat jangan sampai melanggar aturan syariat. Niatnya tetap buat akhirat. Jadi bukan berarti ketika antum mencari akhirat, antum akhirnya di masjid doang. Ngaji toh sama bapaknya, le, gak kerja le. Akhirat, ayah. Tidak kerja akhirat. Bekerja pun untuk akhirat. Para sahabat Nabi bekerja radhiyallahu ta'ala anhum. Sebagian menjadi pengembala kambing. Sebagian menjadi kuli angkut mereka. Sebagian menjadi pekerja di sawah. Sebagian mengumpulkan, subhanallah, mengumpulkan kayu bakar untuk dijual ke pasar. Jadi tidak bertentangan sebenarnya berkaitan dunia dan akhirat. Cuma yang kita bicarakan niatnya, ambisinya adalah untuk akhirat kita. Cari dunia ini untuk akhirat kita sehingga kita tidak melanggar. Kalau tadi katakan orang tua, engkau kalau cari akhirat kaku, enggak ayah insyaallah. Aku tetap akan bekerja keras, tiap pagi jangan lupa baca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Barakallahu fiik. Naam. Yang berikutnya, saya punya dua pilihan yang berat. Saya sangat mencintai ibu saya dan percaya bahwa ibu saya adalah jalan menuju surga. Yang pertama, saya tetap berada dekat dengan ibu, tapi sayangnya penghasilan saya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri maupun memberi ke ibu. Yang kedua adalah saya keluar kota atau keluar negeri untuk bekerja selama beberapa tahun untuk mengumpulkan modal, kemudian bisa dekat dan menjaga atau merawat ibu. Mohon masukannya Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Kalau bicara ada dua pilihan tadi. Tinggal bersama ibu tapi penghasilannya sedikit. Atau keluar negeri, merantau, penghasilannya lebih banyak tapi jauh dari ibu. Maka ketahuilah bahwasanya
pintu rizki itu banyak. Bukan hanya bekerja dan berusaha. Kita diperintahkan untuk bekerja. Naam. Bagaimana selesai sholat Jumat, Allah mengatakan فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Selesai sholat, kalian silakan bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah Azza wa Jalla, mencari rizki. Tapi di antara pintu rizki itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Ini yang perlu antum tempuh. Antum katakan kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, aku gak kepingin jauh dari orang tua. Tapi aku juga ingin punya penghasilan yang banyak di sini, ya Allah. Maka perbanyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian perbanyak ketakwaan kita kepada Allah. Pertebal ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih solusi. Antum punya masalah sekarang. Antum kepingin membahagiakan orang tua, tapi penghasilan antum sedikit. Antum bertakwa kepada Allah. Dan Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagian kita itu selalu berpikir, anak kalau di sini nggak bisa berkembang. Anak harus ke luar negeri. Anak harus merantau. Sedangkan antum punya ibu. Maka ana rasa antum tetap bersama ibu antum perbanyak istighfar, besarkan tawakal antum dan ketakwaan antum kepada Allah Azza wa Jalla, bantu orang lain, dan tambah kebaktian antum sama ibu. Karena di antara yang meluaskan rizki itu adalah berbakti sama orang tua, menyambung silaturahim. Kecuali ibu antum mengizinkan. Ketika antum mau berangkat, ibu ana mau kerja merantau. Dan ibu antum ada yang merawat di sana, antum kemudian dikasih izin, silahkan. Karena pernah di masa Nabi SAW, ada seorang sahabat yang meninggalkan Yaman, menuju ke kota Madinah. Dia mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, hajartu syirk. Aku tinggalkan kesyirikan. Aku juga hijrah menuju kepadamu untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Ditanya sama Nabi SAW, orang tuamu masih hidup? Iya. Adzina laka? Orang tua mau memberikan izin kepadamu? Ini mau cari akhirat ya mah, bukan mencari dunia ini orang. Meninggalkan Yaman. Perjalanan berhari-hari, berbulan-bulan mungkin. Sampai ke kota Madinah. Kata sahabat ini enggak, ayah ibuku enggak ngasih izin. Kata Nabi SAW, engkau pulang. Engkau minta izin. Kalau dikasih izin, engkau berangkat. Kalau tidak, fabirrahuma. Engkau berbakti kepada keduanya. Karena di antara bentuk kebaktian kepada orang tua itu adalah wasahibhuma, temani keduanya. Menemani, mendampingi keduanya. Itu di antara bentuk kebaktian anak. Tapi kalau dikasih izin, silahkan. Namun nasihat anak buat teman-teman yang punya orang tua, yang kadang-kala dia berpikir kawan-kawan yang sudah sukses ya, kawan-kawan yang sudah berhasil, engkau lihat hatimu. Jangan-jangan ada masalah di hatimu. Engkau merasa terbebani dengan berbakti kepada orang tua. Kadang-kala berpikir, ya Allah, teman-temanku enak ya, karena bapak ibunya sudah mati, anak tidak bisa kemana-mana karena ibu masih hidup ini. Jangan sampai itu ada di hatimu. Karena orang tuamu adalah pintu surga buat engkau. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pertanyaan berikutnya, apakah Anda boleh berprasangka atau berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima sudah Anda berusaha berpikiran seperti itu untuk memotivasi diri sendiri supaya bisa menambah ketakwaan dan bukan merasa sudah menjadi manusia yang sudah baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya ahibati fillah. Dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, seorang mukmin itu harus selalu berada di tengah antara khauf dan roja, antara rasa harap dan rasa takut. Walaupun kadangkala rasa takutnya dikuatkan, dibesarkan.
kadangkala rasa harapnya yang lebih dikuatkan. Tapi dia nggak bisa lepas dari rasa takut, dari khauf dan roja. Kita berharap Allah menerima. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, apa doanya Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami, ya Allah. Ungkapan ini berisi harapan dan rasa takut. Takut nggak diterima. Makanya minta diterima sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang beriman itu, yang kata Allah Azza wa Jalla, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka adalah orang-orang yang terus berbuat, terus memberikan apa yang bisa mereka berikan dalam kondisi hati mereka takut. Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, yang dimaksud dengan ayat ini, apakah seorang yang mencuri, seorang yang berzina, minum khamar, takut dia diazab sama Allah? Apa kata Nabi SAW? La yabnat as-siddiq. Bukan. Wahai putri as-siddiq. Bukan. Walakinahu rajul yusalli wa yasum wa yatasaddaq. Tapi yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang yang sholat, orang yang mengerjakan puasa, orang yang bersedekah, wa yakhaf an la yutaqabbal minhum. Dia takut nggak diterima sama Allah Azza wa Jalla. Jadi kita berbaik sangka sama Allah. Ketika beribadah, kita berbaik sangka sama Allah. Allah itu Syakur. Nama Allah itu Syakur. Yang memberikan balasan yang besar atas amalan yang sedikit. Allah itu Ghafur, yang maha pengampun. Afu, yang maha pemaaf, maha segalanya Allah Jalla Jalaluh. Tapi yang jadi masalah, kitanya yang banyak dosa. Kitanya yang ibadahnya kurang sempurna. Sehingga kita lihat, selesai sholat, kita baca apa? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Terus rasa takut itu ada. Jadi kita berbaik sangka sama Allah, berburuk sangka sama diri kita sendiri. Kemudian kalau kita lihat orang-orang yang sholat di malam hari. Ketika Allah menyebutkan penghuni surga itu, kondisi mereka tatkala hidup di dunia. Apa kata Allah? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya di malam hari. Beribadah mereka, sholat. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur, mereka istighfar. Setelah sholat malam, bukan ujub yang ada di hati mereka. Tapi perasaan takut tidak diterima sama Allah. Perasaan ya ada yang gak sempurna dalam ibadahnya yang menyebabkan mereka terus istighfar. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad alaihissalam di akhir hayatnya disuruh apa sama Allah Azza wa Jalla? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Di akhir hayatnya setelah bertahun-tahun penuh dengan perjuangan dan pengorbanan, Allah perintahkan kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika. Hendaklah engkau bertasbih, menyucikan Allah, memuji Allah Azza wa Jal, wastaghfir, disuruh istighfar. Nabi disuruh istighfar. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, sejak turunnya ayat ini, Nabi kalau ruku dan sujud itu sering membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir. Terus beliau minta ampun. Jadi kita berbaik sangka sama Allah, tapi kita perlu berburuk sangka sama diri kita sendiri. Hadza wallahu a'lam. Berikutnya pertanyaan terakhir, Ustaz. Saat ini kita sedang berjuang untuk bisa survive di masa pandemi, sehingga apapun proyek atau pekerjaan yang diterima, sehingga apapun proyeknya kita terima, yang penting halal dan sesuai dengan kompetensi kita. Namun bila mendapat pekerjaan atau proyek untuk membangun atau renovasi pelan konvensional atau rumah ibadah non-muslim, bagaimana sebaiknya, Ustaz? Apakah kita tolak, sedangkan kita sedang berjuang gitu untuk bisa survive? Masya Allah. Subhanallah jamaah. Iya. Kadangkala ujian itu datang tatkala kita sangat membutuhkan uang itu.
Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kata Allah, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan tidak saling tolong-menolong dalam keburukan, dalam dosa, dan dalam permusuhan. Sedangkan kalau kita membangun tempat ibadah non-muslim yang kita tahu Allah nggak ridho, kita membangun bank konvensional yang kita tahu tempat itu akan digunakan untuk melakukan perbuatan yang sejatinya Allah mengumumkan perang kepada pelakunya, maka kita akan dapat dosa. Dan gak akan berkah yang kita dapat. Kalau tadi dikatakan Ustaz, tapi kita kondisinya sedang sulit Ustaz. Ini ujian. Apa yang harus kita lakukan? Tinggalkan itu, perbanyak istighfar. Dan ada orang-orang yang merasa rizkinya lambat. Ada ketakutan buat dia. Sehingga dia menempuh jalan yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya dia dapat uang namun gak berkah buat dia. Membahayakan kehidupan dia. Membahayakan keluarganya. Dan boleh jadi membuat dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Maka carilah pekerjaan yang lainnya. Dan barang siapa, kata Nabi SAW, man taraka syai'an lillah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullah khairan minhu. Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Tapi niatnya lillahi ta'ala. Ada cerita kawan subhanallah ya. Ketika dia sudah bertobat, dia sudah nggak mau lagi main suap ya, nggak mau lagi korupsi macam-macam. Dia pernah dapat proyek kata dia. Proyek itu Ustaz nilainya 100 M. Proyek bikin pipa gas di mana? Di Sumatera sana. Kemudian dia kirim orang ke Jakarta, ketemu sama dirutnya. Ditanya, saya dikasih berapa? Dia mengatakan, ya enggak, kita mau yang lurus-lurus lagi, kita enggak kayak dulu lagi, kata dia. Kata dirutnya, ya mana mungkin, kata dia. Ya udah, sudah. Akhirnya dia pulang. Ya sudah, dia karena lillahi ta'ala. Besoknya ditelepon. Dikatakan proyek ini buat engkau. Subhanallah. Kadangkala kita ini kurang yakin sama Allah Azza wa Jalla. Kita akan berpikir, ya Allah, kalau kita nggak bayar nggak bisa dapat Pak Ustaz ini. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah itu yang maha memberikan rezeki. Dia maha perkasa. Dia maha kuat. Apakah kita nggak yakin sama Allah Azza wa Jalla? Maka buat teman-teman, ketika kau meninggalkan sesuatu karena Allah, ingat, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Asalkan kita benar-benar meninggalkan hal itu karena Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullahu khairan.